Halo semuanya, di video kali ini saya akan memberikan hasil wawancara kami pada bisnis di bidang makanan dengan nama usaha yaitu Dimsum Kilat dan bagaimana proses sistem akuntansi mereka. Saat ini pengelolaan persediaan dilakukan dengan metode visual atau manual yang bersifat harian. Hal ini dimungkinkan karena skala bisnis yang masih berkembang, sehingga volume barang masih dalam batas kendali pengamatan langsung. Yang pertama yaitu prosedur pencatatan. Pemilik melakukan pengecekan fisik atau stok oknum setiap hari untuk mengidentifikasi ketersediaan bahan makanan. Yang kedua, pencatatan nama barang. Nama-nama barang yang tersedia atau yang perlu diisi ulang dicatat secara manual berdasarkan hasil pengamatan visual tersebut. Yang ketiga yaitu metode. Metode tersebut masih menggunakan cara manual tanpa bantuan aplikasi khusus inventory karena efisiensi waktu untuk usaha skala mikronya. Berikut flowchart yang ada pada bisnis dimsum kilat. Siklus ini dimulai dengan memproduksi stok dimsum sesuai dengan target harian yang telah ditetapkan. Setelah stok tersedia, pembeli melakukan pemesanan melalui layanan transportasi daring ojek. Pihak ojek mengambil pesanan dimsum di lokasi dan langsung mengantarkannya kepada pembeli. Setelah pesanan sampai atau dalam proses transaksi, bisnis menerima pembayaran dari pelanggan atau customer. Langkah terakhir dalam operasional ini adalah mencatat penerimaan kas tersebut ke dalam format digital yaitu menggunakan aplikasi Excel dan proses pun sudah selesai. Dalam aspek pengendalian internal, bisnis ini belum memiliki pemisahan kas formal karena seluruh fungsi pencatatan transaksi, penyimpanan, persediaan hingga penerimaan kas dilakukan secara terpusat oleh Jessica yang selaku pemilik pemegang otoritas penuh pada bisnis dimsum kilatnya. Meskipun sistem yang kami gunakan saat ini sederhana, tapi terdapat visi untuk menggunakan sistem akuntansi yang lebih baik, yaitu skalabilitas, yaitu pemilik berencana untuk mengoptimalkan sistem pencatatan atau mengimplementasikan SIA yang lebih terintegritas. Prasyarat implementasi ke sistem yang lengkap akan dilakukan seiring dengan pertumbuhan skala usaha dari mikro yang lebih besar, di mana kompleksitas transaksi tidak dapat lagi ditangani secara manual. Otorisasi pembelian dan pengeluaran kas seluruh wewenang untuk menyetujui pembelian bahan baku serta otorisasi terhadap setiap pengeluaran kas perusahaan dipegang sepenuhnya oleh Jessica. Dalam menjalankan fungsi pengendalian internal ini, Jessica bertanggung jawab secara tunggal untuk memvalidasi setiap dana yang keluar guna memastikan efisiensi biaya operasional. Pemilik memiliki rencana strategis untuk mengoptimalkan sistem pencatatan dengan mengimplementasikan SIA yang lebih lengkap dan terintegrasi di masa depan. Namun, realisasi dari rencana tersebut akan dilakukan ketika skala bisnis sudah berkembang menjadi lebih besar. Untuk saat ini, pemilik memilih untuk tetap menggunakan sistem manual karena operasional usaha masih berada di dalam skala mikro, sehingga sistem yang ada dianggap masih memadai untuk menangani volume transaksi yang tersedia. Sekian hasil wawancara dari kami untuk mata kuliah Praktik Sistem Informasi Akuntansi. Terima kasih.